Laporan LPS terbaru tentang pertumbuhan tabungan masyarakat nunjukin yang kaya itu makin kaya dan yang miskin makin ya gitu-gitu aja seperti saya. Sedangkan gue yang makin kaya bosku. oke, kesampingan dulu gimmick yang agak cringy itu. Karena pemerintah sepertinya harus bergerak cepat merumuskan kebijakan ekonomi yang jitu untuk mengatasi kesenjangan pendapatan kelompok miskin dan super kaya di Indonesia. Jurang ketimpangan bisa makin melebar tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi kita. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, situasi ini pasti memicu ketidakpuasan sosial yang meluas. Soalnya kalau udah begitu, pemantik kecil saja bisa menyulut konflik sosial yang penuh kekerasan. Alarm bahaya melebarnya ketimpangan ekonomi dalam 2 tahun terakhir disuarakan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang pada awal pekan lalu merilis data pertumbuhan tabungan atau simpanan warga Indonesia. Menurut lembaga pemerintah ini, pertumbuhan simpanan masyarakat di bawah 100 juta melambat dibanding pertumbuhan simpanan di atas 5 miliar. Simpanan di atas 5 miliar dalam setahun terakhir tumbuh 9,36% dengan total nilai 4.380 triliun dari 129.000 rekening. Pada periode yang sama, jumlah total simpanan di bawah 100 juta rupiah hanya tumbuh 3,4% dengan total nilai 989 triliun dari 504,7 juta rekening. Dari sini ketimpangan terlihat jelas kan? Padahal jumlah rekening simpanan di bawah 100 juta rupiah itu adalah 98,5% dari total seluruh simpanan di lembaga perbankan. Itu mayoritas. Data tersebut bisa diartikan bahwa di Indonesia, orang kaya makin kaya. Sementara kalangan mayoritas menengah ke bawah makin tertinggal di belakang. Nah, a much more exposing data ini datang dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2019. Data mereka memperlihatkan ada 1% orang terkaya di Indonesia yang menguasai berapa? 50% aset nasional. Bukti konkretnya bisa dicermati dari profil daftar orang terkaya di tanah air ini, yang rata-rata adalah pengusaha perusahaan pengekspor sumber daya alam yang dikeruk dari konsesi bisnis tambang batu bara, tambang nikel, dan perkebunan sawit. Alhasil, para pengusaha kakap ini mendapat durian runtuh saat terjadi kenaikan harga komoditas dan energi pada 2021 dan 2022 lalu. Menurut data Forbes, pada Desember 2022, kekayaan gabungan 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2022 naik menjadi 180 miliar US dollar dari 162 miliar US dollar pada 2021. Jelas sekali bahwa hak penguasaan atas tambang batubara dan industri ekstraktif lainnya yang diberikan oleh pemerintah membuat kelompok ini makin tajir melintir. Paket insentif atau stimulus pemerintah untuk industri, kenapa terasa kontras banget ya dengan paket bantuan, ya ambil contoh BLT buat masyarakat biasa kayak kita-kita ini. Saya Ricky Nugraha, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.